Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqa'dah 1441 Hijriah. Seperti biasa di agenda pagi kita, embun pagi mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa senantiasa kita sampaikan, kita panjatkan doa kita untuk orang-orang terdekat di kehidupan kita, dari saudara-saudara kita, karib kerabat kita, bahkan tentu saja kedua orang tua kita yang masih hadir di depan kita, yang saat ini mungkin ada yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit yang diderita, dan menghadirkan sakit tentunya menjadi kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sarih bil ba'sya ishfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian demi ujian yang harus dihadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka jalan kebaikan di antara persoalan yang terjadi, senantiasa terpupuk subur di dalam dirinya jiwa husnudzan, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap masalah, betapa di balik setiap ujian dan musibah yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala sejatinya senantiasa memberikan hikmah demi hikmah, kebaikan demi kebaikan, yang pada kiranya tentu akan memancarkan kebahagiaan, kemuliaan, bahkan jalan hidup yang makin baik dari waktu ke waktu. Inilah sebuah dinamika dalam kehidupan yang tentu akan senantiasa kita lewati, yang tatkala kita kembalikan sepenuhnya dengan senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita tidak akan merasa gundah gulana karena. Dengan rasa saya undang bagi sahabat-sahabat yang juga ingin bertanya ataupun sharing terkait dengan agenda Amun Pagi kita hari ini, insyaallah sebelum nanti kita sharing tanya jawab, nanti kita akan bahas, kita akan kupas juga ayat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat ke-257. Lagi saya undang sahabat-sahabat untuk bisa bergabung di nomor layanan 0812 210 23. Sekali lagi di 0812 210 23. Atau di nomor dari saya di 081 32 111 9721. Dengar saya di ayat ke-257 di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal berada di dalamnya. Dengan rasa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun, senantiasa membimbing
Bahkan Allah Subhanahu wa taala tentu saja senantiasa mengarahkan hamba-hamba yang beriman pada jalan kebenaran. Lewat Al-Quran tentu saja kita menemukan petunjuk hidup yang karenanya insya Allah kita tidak akan salah arah dan langkah. Terus kita dibimbing, terus kita diarahkan agar memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup yang memberikan bimbingan kepada kita tentang gerak langkah yang harus dilewati agar pada penghujung kehidupannya tentu saja kita senantiasa berada di dalam kemuliaan, terbebas dan terlepasnya kita dari segala bentuk kerugian, kehinaan, bahkan kebinasaan. Sungguh beruntung bagi mereka-mereka yang senantiasa menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Karena lewat Al-Quran tentu saja kita senantiasa dibimbing dan diarahkan pada tuntunan hidup yang benar, pada tuntunan hidup yang lurus, yang pada gilirannya kita akan senantiasa menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Kita sebagai hamba yang beriman, kita senantiasa mendapatkan gambaran-gambaran bagaimana menata hidup dan kehidupan seiring dengan waktu yang tentu saja senantiasa akan berubah. Namun tentu tidak boleh mengubah keimanan kita untuk senantiasa tetap bersikukuh dan senantiasa teguh pendirian kita untuk menghambakan diri hanya kepada Allah SWT. Bersandar sepenuhnya secara mutlak hanya kepada Allah SWT, dan inilah cermin tauhid yang utuh di dalam kehidupan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minan dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Lewati ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwasanya bagi mereka yang beriman, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelindung bagi mereka. Bagi mereka yang seluruh aktivitas hidup dan kehidupannya senantiasa bermuara kepada ketundukan, kepatuhan, menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekuat tenaga mereka berjuang, bahkan tentu saja mereka berupaya untuk meninggalkan dan menanggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jalan hidup yang lurus, karena tatkala mereka senantiasa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap perkara yang dilakukan dalam kehidupannya, maka mereka akan dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari kegelapan dan menemukan jalan cahaya di dalam kehidupan. Inilah pelita kehidupan yang tentu senantiasa kita dambakan, karena tidak ada jalan cahaya yang akan mampu memberikan kepada kita penerang hidup dalam makna yang sesungguhnya, melainkan jalan cahaya yang dituntun dan diberikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jika kita mengambil sebuah gambaran, jika kita mengambil sebuah ilustrasi, tentu saja ini juga akan memberikan kepada kita kenyamanan hidup yang sungguh sangat luar biasa. Jika seorang anak begitu kan dilindungi orang tuanya, maka ia akan merasakan kenyamanan, akan merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Dia tidak akan meragukan apa yang nanti akan dilakukan oleh orang tuanya untuk senantiasa menjaga dirinya dari berbagai macam gangguan. Maka tentu kondisi itu akan jauh lebih dirasakan nyaman, dirasakan tenang di dalam kehidupan, manakala yang berikan perlindungan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ambil ilustrasi yang sederhana saja. Saat ketika kita menggunakan helm pengaman, entah untuk motor kita atau untuk sepeda kita, demikian yakinnya kita menggunakan helm pengaman agar kita bisa mendapatkan keselamatan. Sehingga yang namanya helm pengaman itu tidak pernah lepas, begitu kan, tidak pernah copot di kepala kita saat kita berkendaraan. Karena memang kita yakin betul bahwa helm pengaman itu akan mengamankan kita dan memberikan kenyamanan dalam diri kita terkait dengan perkara-perkara yang di luar dugaan itu. Sedemikian yakinnya, maka tentu saja kita merasa nyaman dengan helm pengaman tatkala kita berkendaraan.
entah saat ketika kita menggunakan sepeda ataupun sepeda motor. Maka helm yang kita gunakan sekali lagi menjadi pelindung kita untuk menjaga keselamatan dan menghadirkan kenyamanan saat kita berkendara. Nah, pendengar AC, bila dengan helm pengaman yang kita gunakan di kepala kita, kita merasa terlindungi dan kita benar-benar merasakan rasa nyaman yang sangat luar biasa. Maka bagaimana pula halnya dengan kaitan ketika kita berprinsip kepada nilai-nilai tauhid. Ketika kita menjadikan Islam ini sebagai jalan hidup kita, apakah kita juga merasakan rasa yang nyaman? Saat kemudian kita juga merasa terlindungi berada di dalam prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Ketika itu muncul dalam diri kita, artinya tentu saja apa yang menjadi pijakan keyakinan kita sudah betul-betul menjadi jalan hidup kita. Dan harus kita rasakan betul bahwa Islam itu memberikan rasa aman dan rasa nyaman, serta memberikan perlindungan dalam kehidupan kita. Karena berbagai hal dari berbagai aktivitas hidup dan kehidupan yang kita lakukan, tentu saja Islam senantiasa memberikan solusi. Mengantarkan kita membuka masalah dan kemudian mengeluarkan kita dari masalah tersebut. Dan apa yang kemudian pada akhirnya kita dapatkan tentu saja adalah kemuliaan, jalan keluar terbaik dari apa yang senantiasa kita harapkan. Dengar AC, jika kita menghendaki rasa aman dan rasa nyaman di dalam makna yang sebenarnya, maka tidak ada jalan yang harus dipenuhi, melainkan tatkala kita menempatkan keimanan sebagai pondasi hidup. Fondasi keimanan yang mengantarkan diri kita pada kebahagiaan dan ketenangan. Dan tatkala senantiasa kita mengingat Allah, taat atas segala aturan-aturan Allah, dan di atas segala aktivitas hidup yang kita jalani, Allah senantiasa kita hadirkan, maka inilah jaminan Allah yang akan memberikan kepada kita bentuk perlindungan yang di dalamnya tentu saja dibukakannya jalan keluar atas apa yang menjadi masalah-masalah dalam hidup kita, membawa kita pada jalan cahaya. Kalau sebelumnya kita berada dalam tempat yang gelap gulita, maka dengan datangnya perlindungan insyaallah Subhanahu wa taala terbukalah cahaya. Inilah kebenaran dari apa yang Allah hadirkan, dari apa yang Allah berikan melewati Al-Quran. Dari apa yang kemudian menjadi pijakan keyakinan kita di saat ketika kita betul-betul memposisikan Islam ini sebagai landasan hidup dan jalan hidup kita. Bagaimana kita senantiasa menemukan ketenangan itu tatkala kita menjadi seorang muslim. Karena setiap langkah hidup dan kehidupan kita tentu saja akan senantiasa ada pada roda kehidupan yang terbimbing, terarahkan gitu kan. Sehingga tatkala hidup kita tidak asal hidup. Tatkala kita bekerja tidak asal bekerja. Semua aktivitas hidup yang kita lakukan senantiasa berada pada nilai hidup yang lurus yang akan mengantarkan kita pada kenyamanan. Berujung pada kesuksesan, kemenangan, dan keberuntungan-keberuntungan yang terus mengalir di kehidupan kita. Ibarat seseorang yang tersesat di tengah hutan belantara, maka yang dibutuhkan saat itu adalah petunjuk dari arah yang akan bisa mengeluarkannya dari hutan belantara dalam keadaan selamat begitu kan, dan terbebaskan dirinya dari segala ketakutan. Maka berkaca pada kehidupan, yang dibutuhkan kita di dalam menjalani kehidupan adalah petunjuk hidup yang akan senantiasa membimbing dan mengarahkan kita pada jalan hidup yang lurus, penuh ketenangan, penuh kenyamanan. Itulah petunjuk hidup dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Akan menjamin dirinya tidak akan tersesat selama-lamanya manakala kita senantiasa berpegang teguh kepada dua perkara ini.
yakni Al-Quran dan Sunnah Rasul. Apapun yang menjadi masalah kita, tatkala kita buka Al-Quran, kita menemukan jawabannya. Karena Al-Quran menjawab tantangan zaman. Dari apa yang kemudian harus senantiasa kita pegang teguh. Dari apa yang senantiasa Allah arahkan kepada kita. Yang kemudian kita yakini semuanya tentu akan memberikan kemantapan hati, keselamatan dan perlindungan. Jadi sekali lagi beruntunglah bagi mereka-mereka yang beriman. Karena mereka beriman adalah mereka yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan perlindungan. Allah mengeluarkan mereka-mereka beriman dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Namun merugilah bagi mereka-mereka yang mengingkari, bagi mereka-mereka yang terus-menerus berada di dalam perilaku dosa dan kejahatan serta kemaksiatan. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dulumat. Dan orang-orang kafir pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Nah, ini kebalikan dari orang yang beriman. Kalau orang beriman itu dari kegelapan kepada cahaya, dari apa yang sebelumnya mereka tidak menemukan jalan penerang, mereka menemukan cahaya. Dan inilah hal Islam. Mereka menemukan kemuliaan-kemuliaan di dalam kehidupan mereka. Namun sebaliknya bagi mereka yang ingkar, justru mereka awalnya berada di dalam kondisi terang, justru malah jadi gelap adanya. Mereka justru berada pada kegelapan hidup, sehingga mereka adalah orang-orang yang merugi. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Mengarase bagi mereka-mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah, bagi mereka-mereka yang senantiasa menolak kebenaran, tentu saja jiwanya akan rapuh, tertutup dari kebenaran. Seperti halnya ketika dia berada pada kondisi yang terang benderang, tiba-tiba berubah jadi gelap. Nah, inilah ketika manusia sudah disesatkan oleh hawa nafsunya. Mereka seperti berada di dalam kebahagiaan, pada sebetulnya mereka hanya diselimuti oleh kegelisahan dan keresahan. Mereka seperti beruntung untuk sementara waktu, tapi padahal sebetulnya inilah awal bagi mereka untuk mengalami kejatuhan. Mereka seperti hebat, padahal sebetulnya lemah. Maka tentu kita senantiasa akan mengambil hikmah, senantiasa akan mengambil pelajaran dari setiap ayat yang kita baca, dari firman Allah yang mengantarkan kita pada jalan hidup yang mulia. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minan dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Dan orang-orang kafir pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dengarase satu ayat di surah Al-Baqarah ayat ke-257 ini sekali lagi begitu syarat dengan makna. Karena kalau kita kembali kepada apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, sejatinya kita banyak menemukan arah langkah hidup yang makin jelas, yang makin terang. Tidak abu-abu, tidak saru begitu kan. Makin jelas langkah kita. Cahaya yang ada di hadapan kita juga tentu cahaya yang akan mengantarkan ketenangan batin kita, kemuliaan, bahkan keberuntungan demi keberuntungan. Maka inilah yang sesungguhnya harus kita wariskan kepada generasi kita, kepada anak cucu kita, untuk senantiasa berpegang teguh kepada al-Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kau mati melainkan kau mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Karena perlindungan yang sejati adalah tatkala manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyamanan yang sesungguhnya adalah manakala kita senantiasa berada di dalam aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hanya kalau kita mengenakan helm pengaman tadi gitu. Kita merasa aman, kita merasakan kenyamanan. Lantas bagaimana ketika kita menjadi seorang muslim? Adakah perasaan aman dan nyaman itu dalam kaitan kita menjadi seorang muslim?
Kalau belum merasakan berarti ada sesuatu yang harus kita luruskan dari apa yang semestinya betul-betul kita bangun dalam kehidupan kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan bahwa tatkala kita senantiasa berpegang teguh kepada agamanya, maka tentu kita akan mendapatkan apa yang menjadi harapan-harapan dalam kehidupan kita. Allah senantiasa memberikan tuntunan, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan bimbingan dan arahan agar mereka-mereka yang tunduk patuh kepadanya tentu saja senantiasa berada di jalan yang lurus, berada dalam jalan kebenaran yang membawa mereka pada keberuntungan bukan hanya di dunia kini tapi juga di akhirat nanti. Perlindungan insya Allah Subhanahu wa taala adalah perlindungan yang tentu saja akan memberikan kepada kita pondasi hidup yang makin jelas, begitu kan. Selama ini kita tentu saja senantiasa melihat bagaimana mereka-mereka yang keluar, mereka-mereka yang berpaling dari ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, pada ujung-ujungnya mereka hanya berhadapan dengan kehinaan, kerugian bahkan kebinasaan. Maka bagi mereka yang beriman tentu hal itu tidak akan pernah terjadi. Karena langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan bahwa mereka-mereka yang beriman kepada Allah adalah mereka-mereka yang oleh Allah nanti akan diberikan jalan keluar agar tatkala hidup dan kehidupan yang dijalani mereka menemukan cahaya. Allah mengeluarkan mereka yang beriman itu dari kegelapan kepada cahaya. Dari sesuatu yang awalnya tidak jelas menjadi jelas, bahkan makin jelas adanya. Nah, sebaliknya bagi mereka yang ingkar, bagi mereka yang senantiasa mengkufuri ayat-ayat Allah, saat ketika mereka hidup lebih banyak berkutat pada persoalan dosa dan kejahatan serta kemaksiatan, maka mereka justru di bawah setan, ya kan, yang kemudian menjadikan mereka berada di dalam kegelapan. Dari sesuatu perkara yang seharusnya mereka kejar itu cahaya, justru malah yang mereka temukan adalah kegelapan. Kalau orang sudah berada dalam kegelapan seperti ini, maka tentu mereka akan merugi. Mereka akan hina bahkan binasa. Karena ternyata di penghujung kehidupan mereka termasuk orang-orang yang kandas bahkan gagal mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagai bentuk punishment, hukuman atas apa yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka pada tempat yang sangat hina, yakni neraka. Ulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal berada di dalamnya. Karena saya mudah-mudahan satu ayat di surah Al-Baqarah ayat 257 ini makin memantapkan langkah kita untuk senantiasa berada di jalan hidup yang lurus. Nurut karena aturan Allah. Siap diatur karena aturan-aturan Allah tentu saja akan mengantarkan kita pada nilai kemuliaan di dalam kehidupan. Kalau kita senantiasa memahami esensi hidup dan kehidupan ini, senantiasa berada di dalam aturan Allah, berada dalam genggaman Allah, dan detik pun tidak ada yang lepas dari aturan-aturan Allah, maka tentu saja kita tentu akan senantiasa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin nyaman ketika kita berhadapan dengan aturan-aturannya. Sebab di balik aturannya tidak ada satupun yang membuat kita jadi gelisah. Malah justru sebaliknya, ketika kita tinggalkan aturan-aturan Allah, kitalah yang akan menemukan kegelisahan itu. Tetapkan hati untuk senantiasa dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah agar tidak digelincirkan dari keimanan. Sebab tidak ada musibah paling besar dalam kehidupan melainkan ketika kita digelincirkan dari keimanan. Karena itu berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita dibutakan mata kita oleh setan yang cenderung mengantarkan manusia dari cahaya kepada kegelapan. Yang seharusnya dari kegelapan kepada cahaya, malah ini dibalik. Kan dari cahaya justru malah jadi gelap. Orang sudah gelap, orang sudah tidak bisa melihat cahaya, artinya jalan hidup yang akan dia tempuh pasti akan berhadapan dengan kerugian. Hanya akan berhadapan dengan kehinaan dan kebinasaan. Dan bagi kita selaku seorang muslim tentu saja senantiasa dibimbing lewat Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, sebagai jalan cahaya dalam kehidupan kita, bahkan tentunya sebagai pedoman. Kurikulum hidup yang sejatinya dalam kehidupan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Karena kalau kemudian
kita menghadirkannya dalam kehidupan, pasti episode hidup yang kita bangun ini pada akhirnya akan berhadapan dengan kemuliaan, akan berhadapan dengan keberuntungan, terlepas dan terbebasnya kita dari segala bentuk kerugian demi kerugian. Terima kasih. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena ternyata kita senantiasa diberikan bimbingan, diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati Al-Qur'an. Maka jangan pernah jauh kita dari Al-Qur'an, karena semakin dekat kita dengan Al-Qur'an tentu saja jalan kemenangan, jalan cahaya dari kemudahan-kemudahan dalam kehidupan ini makin dekat adanya. Sebaliknya bagi mereka yang jauh dengan Al-Qur'an, tentu mereka hanya akan kehilangan peluang dan kesempatan untuk menjadi manusia yang sukses dalam makna yang sesungguhnya. Kesuksesan hidup kita bukan hanya di dunia kini, tapi juga tentu di akhirat nanti. Dan mereka-mereka yang melewati bentangan masa di kehidupan dengan senantiasa bersandar kepada aturan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang langsung mendapatkan jaminan insya Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan senantiasa dilindungi, terbebas dan terlepasnya mereka dari segala bentuk kecelakaan, kehinaan, bahkan kebinasaan. Mudah-mudahan apa yang dipapar di satu ayat di surah Al-Baqarah 257 ini makin mengokohkan tauhid kita, makin mengokohkan keimanan kita untuk tidak pernah berpaling sedikit pun dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hasad walaupun sejenak untuk berpaling dan tidak ada keinginan dalam diri kita untuk melanggarnya. Sebab sedikit saja kita melakukan pelanggaran, bahkan pengingkaran dari aturan Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi tentu bukan kebahagiaan tapi malah kesengsaraan, kerugian, bahkan kehinaan. Nah, kita ambon pagi, mudah-mudahan hari ini tentu saja menjadi hari yang akan makin mengisi hari-hari kita dengan investasi ibadah dan amal soleh sebagai modal terbaik dalam menata kehidupan kita untuk menjadi bagian dari hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan, bahkan tentu saja kebahagiaan dalam makna yang semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.